بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan-kenikmatan yang tak mampu dihitung ini sudah semestinya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun besarnya ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka tetap kita meyakini bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita melafazkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami ingin memastikan terlebih dahulu ini tausiah kita sampai jam berapa? Kata Pak Heru, ini kultum Ustaz, kuliah terserah antum. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau Bapak Ibu semangat, saya insyaallah semangat. Yang jelas peraturannya kalau yang di depan saya, kalau saya lihat ada yang menguap, wah, ya, langsung saya tutup mejanya. Nah, ya, itu peraturannya. Kalau ada yang menguap, ya. Oh, kalau duduk tak apa-apa, zikir tak apa-apa. Ya. Pakai masker ya Pak ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bahagia sekali sungguh kali ini ramai luar biasa Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, amin. Sesi kali ini saya mungkin ingin membahas bukan terkait dengan persiapan Idul Fitri, ya. Dan memang saya lebih sering membahas tentang bagaimana membangun generasi masa depan kita. Bapak Ibu, saya mohon izin, saya akan banyak cerita subuh ini, karena biasanya kalau dibawa cerita itu lebih menarik. Tapi ini bukan cerita bohong. Ini ada sebuah kisah yang kita harus ambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, sesungguhnya apa yang terjadi di masa lalu itu akan selalu berulang hari ini dan akan selalu berulang di masa depan. Masa lalu itu ada Fir'aun. Zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Banyak. Zaman dulu itu ada orang yang suka sesama jenis. Zaman sekarang ada? Ada. Ya. Oleh sebab itu ini hanya pengulangan saja. Dan luar biasanya 60% lebih di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah umat terdahulu. Itu menariknya Pak Bu. Ya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari syariah atau sumber hukum bagi kita untuk menyikapi kalau berjumpa dengan kejadian yang sama. Itu menariknya. Nah, Bapak Ibu jamaah, saya ingin sampaikan bahwa keadaan sekarang ini adalah keadaan yang luar biasa. Ya, karena saya kebetulan di dunia pendidikan. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Kayak kita boleh jujur, anak-anak kita ini sudah hampir 2 tahun, ya, sudah hampir 2 tahun tidak sekolah. Kemarin saya duduk dengan beberapa wakil kepala sekolah di SMA. Mereka bilang apa? Fix Ustadz, semester depan ini kita masih online, ya, masih online Pak. Dan prediksi mereka, ini yang dunia pendidikan, mungkin Bapak Ibu juga di sini ada para guru, kepala sekolah, mungkin juga ada dosen, orang tua kami semuanya. Prediksi mereka mungkin bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun ke depan.
Pertanyaannya adalah bagaimana generasi anak-anak kita ini nanti setelah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Ada yang bilang, Ustaz, iya Ustaz, anak-anak kita ini, anak SD ini payah belajar online Ustaz. Jangankan anak SD, anak kuliah aja payah belajar online. Udah dibuatnya online Zoom, dimatikannya kamera, merokok deh. Tinggal itu saya ngomong sendiri. Ya, ini zaman sekarang, Pak. Ya. Dan kalau kita tidak memperhatikan atau memberikan perhatian kita lebih besar kepada generasi kita, mohon maaf, bukan tidak mungkin ke depan ini negeri kita ini akan dipimpin oleh anak-anak kita zaman sekarang. Saya nggak nakut-nakuti, Pak, enggak, serius. Ya. Saya ngisi di salah satu SMA. Saya nggak sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ya. Itu ketika saya ngisi, ya Allah, saya bilang, ini anak SMA yang cowok-cowoknya itu, rambutnya Pak, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ya. Yang perempuan itu kalau dipakai pakaian bebas, itu mungkin dah macam emak-emak semuanya. Ya. Ini luar biasa. Anak-anak kita tumbuh dengan biologis yang cepat besar, akan tetapi tidak diimbangi dengan ilmu, dengan iman yang semestinya sama. Mohon maaf, mestinya anak itu kalau perempuan, anak-anak adik-adik saya muslimah perempuan, ini ada yang adik-adik mama semua. Ya. Anak-anak kita yang perempuan itu usia baliknya kira-kira usia berapa, Pak? Kelas berapa kira-kira? Kelas 6 SD itu udah balik, Pak. Rata-rata kelas 5, kelas 6 itu perempuan itu udah datang bulan, udah haid deh. Coba luar biasa. Laki-laki rata-rata biasanya kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Oleh sebab itu mohon maaf, kalau ada anak kita SMA itu masih, kalau kita anak sekarang masih lebay, masih galau, dan dia tidak mencerminkan sebagaimana seorang pemuda muslim sejatinya, ini problem, Pak. Mestinya anak itu perempuan kalau dia sudah haid, kalau dia laki-laki sudah ihtilam itu mimpi basah, itu mestinya sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Saya ada pernah membaca sebuah buku tradisi yang istimewa, tradisi di sebuah keluarga ulama. Mereka punya tradisi, kalau ada anak mereka yang ihtilam, yang laki-laki yang mimpi basah, yang perempuan datang bulan, itu mereka satu keluarga datang ke Mekah, kemudian duduk di depan Ka'bah. Kemudian mereka bilang, ya Allah, ini anakku ya Allah, dia telah dewasa, dia telah balik ya Allah. Engkau catat amal-amal baiknya, engkau catat amal-amal maksiatnya ya Allah. Bukan cuma kepada Allah mereka bilang kepada si anak, wahai anakku, ini di hadapan Allah, sesungguhnya engkau telah mimpi basah, setelahnya engkau telah datang bulan. Sesungguhnya engkau semestinya tidak lagi dalam penanggungan. Engkau mesti harus mandiri, engkau mesti harus bertanggungjawabkan setiap amal perbuatanmu. Itu anak dah mesti digituin, Pak. Sekarang anak, mohon maaf, kuliah pun dah macam-macam anak-anak itu masih. Dah kuliah masih juga merengek minta uang sama orang tua, betul? Jangan kan kuliah Ustaz, dalam menikah ini sih minta lah. Ini persoalan, Pak. Kenapa ini menjadi persoalan? Karena ini tak pernah terjadi di zaman Rasulullah, tak pernah. Tak pernah terjadi di zaman para sahabat, tak pernah. Karena kalau kita lihat di zaman Rasul dan para sahabat dahulu, itu justru di usia-usia muda itulah para pejuang-pejuang luar biasa. Justru di usia muda itulah usia yang betul-betul usia penakluk. Ya, coba anak-anak kita ini kalau kita tanya, mana lebih kenal? Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Catwoman, The Avengers, Marvel? Apa itu, Ustaz? Bapak-bapak udah tahu tuh. Ya. Ustaz kok tahu? Karena saya sering isi anak muda. Coba tanya mereka,
Tahukah mereka Tariq bin Ziyad? Tahukah mereka Muhammad Al-Fatih? Tahukah mereka Sa'ad bin Abi Waqqas? Tahukah mereka Khalid bin Walid? Tahukah mereka para sahabat yang membebaskan wilayah-wilayah menjadi wilayah kaum muslim? Ini pertanyaan besar, Pak. Anak-anak kita lebih kenal dengan Batman, Spiderman, pakai kolor aja di luar. Tapi kita biarkan anak-anak kita demikian. Saya nanti siang isi di masjid Nurul Iman Pasar Mambo. Ini cerita pengantar dulu Pak, belum materi ini. Pokoknya kalau ada muap tutup langsung aja. Ya, saya ngisi di masjid Nurul Iman Pasar Mambo. Apa kata Pak Haji? Ustadz, sekali-sekali jam 3 subuh, jam 4 subuh datang ke sini Ustadz. Nurul Iman Pasar Mambo itu di belakang Mall Pekanbaru, di belakang Mall Senaplan. Nah, kalau bapak-bapak senior tuh tahu tuh. Ya, kalau ibu-ibu senior tahu tuh. Mall Senaplan, Mall Pekanbaru. Apa kata Pak Haji? Ustadz, kalau bisa sekali-sekali jam 3 subuh, jam 4 subuh datang ke sini Ustadz. Kenapa Pak Haji? Itu jam 3 subuh, jam 4 subuh. Itu anak muda, pemuda-pemudi itu berseliweran di sana. Mereka turun dari hotel, mereka turun dari mall seperti anak sekolah pulang sekolah. Ngapain Ustaz ngerjakan PR? Tidak mungkin. Kita tahu apa isinya itu kalau tengah malam. Kita tahu Mall Senapelan itu apa di lantai atas. Kita tahu Bapak Ibu. Dan ini menjadi PR bagi kita semuanya. Dan saya ingin sampaikan, lebih-lebih dengan keadaan pandemik saat ini semakin mengkhawatirkan bagi kita. Anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan dan ilmu sungguh-sungguh di sekolah. Anak-anak kita, mohon maaf, khawatir juga mereka datang ke masjid. Dan berat pula ngajak anak-anak kita ke masjid. Di satu sisi juga para ustadz, para ulama menyampaikan ilmu dengan sungguh-sungguh, takut diancam, takut diteror. Salah-salah ngomong, kepleset ngomong, dilaporkan, langsung diciduk. Ini direkam nih. Takut juga Bang. Hati-hati Ustaz. Hati-hati ya. Pokoknya jangan sebut nama, jangan sebut instansi. Nah, itu ya. Ya, nah, itu ya pokoknya. Kepleset dikit abayo Bang. Pokoknya kalau ada apa-apa, Heru tak jawab. Ya, Pak Heru undang. Ya. Ini luar biasa, Pak. Anak-anak kita sulit belajar, sulit datang ke masjid, dan juga majelis-majelis ilmu dengan ustaz-ustaz yang menyampaikan perkara hak itu hak, batil itu batil, justru sekarang menjadi khawatir. Menjadi khawatir. Tapi kalau orang-orang yang lain menghina Islam, orang-orang yang lain menghina para ulama, menghina Nabi, itu dilapor berkali-kali pun tidak diciduk-ciduk. Coba bayangkan, ada ustaz kepleset sedikit, siap-siap. Ini mengerikan. Nah, ini baru masuk materi inti. Dari mana kita belajar Ustaz? Saya ingin sampaikan 2 kisah Bapak Ibu. Kisah pertama yang kita tahu dan sering sekali dengar. Kisah seorang pemuda yang mewujudkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul lagi duduk dengan para sahabat, kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah?" Ya Rasul, kota duluan yang mana ini? Kota mana duluan ini ya Rasul yang akan kita bebaskan menjadi wilayah kaum muslimin? Ya. Al-Madinatul Hirakla Aurumiyah. Kota mana duluan yang akan kita bebaskan ini menjadi kota, menjadi milik kaum muslimin? Kota yang dipimpin oleh Heraklius, Konstantinopel, atau kota Roma ya Rasulullah? Ya, Konstantinopel itu representatif kekaisaran Romawi Timur. Kalau Roma itu Romawi Barat. Coba pertanyaan sahabat luar biasa Pak. Itu keadaan kaum muslimin ketika itu belum diperhitungkan. Tapi sahabat nanyanya keren. Pertanyaannya aja keren Pak. Apa pertanyaannya? Rasul, ini ingat Pak ya, sebelum Islam itu jaya bangkit, sebelum Islam itu memegang
peradaban dunia, Islam itu belum diperhitungkan. Ketika itu yang paling diperhitungkan Persia, Romawi, itu dua itu yang besar. Islam belum, apalagi ketika Rasul sebelum hijrah belum diperhitungkan. Ketika Islam kemudian Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah mulai diperhitungkan. Coba bayangkan, sahabat nanyanya gini, Pak, Rasulullah, mana duluan nih ya Rasul? Roma duluan atau Konstantinopel duluan ini yang akan kita bebaskan? Ya. Itu tidak ada sahabat yang ngomong gini, Pak, Rasul, mungkin tidak ya? Terus ada yang bilang, tidak doh. Tidak ada sahabat yang ngomong gitu, Pak. Mentalnya mental luar biasa. Pertanyaannya, mana duluan ya Rasulullah? Artinya apa? Dua-duanya pasti akan dibebaskan. Tapi pertanyaannya mana duluan ya Rasulullah? Coba, luar biasa nih jawaban pertanyaannya. Kemudian Rasul menjawab, Al-Madinah Hirakla tuftahu awwalan. Ya, kota yang dipimpin oleh Heraklius yang akan dibebaskan pertama kali, yaitu Konstantinopel. Hari ini kita kenal dengan nama Turki. Dalam sebuah kejadian peristiwa, Rasul juga bilang, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha fala ni'mal jaish dzalikal jaish. Ini hadis luar biasa, Pak. Rasul bilang begini, nanti Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin, akan menjadi wilayah kaum muslimin. Fala ni'mal amiruha. Panglima yang akan membebaskannya nanti itu adalah panglima terbaik di dunia. Fala ni'mal jaish dzalikal jaish. Dan pasukan yang ikut bersama panglima tersebut adalah pasukan terbaik di dunia. Loh, kok bisa kayak begitu, Ustaz? Iya, Pak, Bu. Pernah dengar Hagia Sophia? Pernah dengar? Ya, saya bukan bilang pernah ke sana, pernah dengar aja. Ya, tulisannya Hagia Sophia, bacanya Hagia Sophia. Itu Hagia Sophia tuh, Pak, Bu, itu berada di tengah-tengah Konstantinopel dulu. Ya, sekarang namanya Turki. Hagia Sophia itu aja sudah ada sejak zaman Rasul. Coba bayangkan. Hagia Sophia itu sudah dibangun sejak zaman Rasulullah, Pak. Itu artinya apa? Itu artinya peradaban yang luar biasa. Konstantinopel itu adalah sebuah kekaisaran yang istimewa. Kalau Napoleon Bonaparte itu mengatakan, kalau dunia ini jadi negara, kalau bumi ini jadi negara, yang layak jadi ibu kotanya itu adalah Konstantinopel. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Betul, Pak. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Ya, kami pribadi sudah pernah pergi ke Turki. Pengen lihat betul-betul nih sabda baginda Rasulullah. Pengen lihat betul-betul peninggalan sejarah, ya. Agar apa? Agar kita mampu untuk menghadirkan kembali dan berhati-hati mengulang sejarah yang ada. Ya. Santai, Pak, ini masih jam 6, masih lama lagi. Ya. Bapak Ibu, Konstantinopel itu memiliki geografis yang luar biasa. Memiliki tembok 3 lapis dengan ketinggian belasan meter. Kalau kita jebol tembok pertama, itu ada sungai yang tak mampu dilompati oleh kuda. Ya, parit kanal begitu. Tembok kedua itu pasukan memanah. Tembok ketiga itu pasukan yang siap-siap untuk melumuri pakai minyak, kemudian membakar pasukan yang ingin memanjat. Itu luar biasa tembok. Ya, bukan cuma itu. Konstantinopel itu ada selat yang membelah antara Asia dan Eropa. Makanya Turki itu dikenal dengan negara dua benua. 90% wilayah daratan Turki itu masuk Asia. Ya, kurang dari 10% wilayah Turki itu Eropa. Dan penyeberangan itu cuma lewat jembatan, itu nggak sampai 5 menit udah sampai. Jadi kalau kita tidur di Asia, kemudian makan siang di Eropa, jalan-jalan lagi di Asia, ya, kemudian malam jalan lagi di Eropa, tidur lagi di Asia, bisa, Pak? Ya, cuma nyebrang aja nggak sampai 5 menit. Selat Bosporus itu menjadi pusat perdagangan lintas kapal internasional sejak dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita duduk tuh di tepian Selat Bosporus, itu kapal-kapal tanker, minyak, batu bara, perdagangan, ekspedisi itu lewat.
Kenapa? Karena itu jalur lintas antara Asia dan Eropa. Kalau muter lewat samudra sana, jauh. Operasionalnya besar, Pak. Sampai sekarang tuh Turki begitu. Ya. Nah, Konstantinopel itu zaman dulu tuh begitu, memantau setiap kapal yang lewat di Selat Bosporus. Bukan cuma itu, Selat Bosporus ini membelah antara Asia dan Eropa. Ini ada selat, Pak. Namanya selat tanduk, makanya kayak tanduk dia, atau Golden Horn, yaitu tanduk emas. Jadi kalau sore-sore kita duduk di tepian selat tanduk, lihat ke atap itu kuning pantulan cahaya atap-atap rumah orang Turki, ya, seng-sengnya itu kayak emas. Itu selat tanduk masuk ke tengah-tengah Konstantinopel karena dia mentok. Itu selat tanduk mereka rantai, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ke Turki, saran saya jangan ikut destinasi travel wisata. Karena nanti diajaknya itu pabrik kulit, pabrik karpet, pabrik coklat, nah itu. Ya. Tapi pergilah ke Turki dengan destinasi perjalanan historical, sejarah. Maka kita nanti berkunjung ke museum angkatan bersenjata, ke museum literasi kitab-kitab lama, ya. Nah, itu enak pelajaran sejarah. Kita akan pergi ke museum, Pak. Kita akan lihat rantai yang menutupi selat tanduk tadi itu, mata rantainya bukan segini. Ya kalau kita punya rantai di rumah kan mata rantainya segini, Pak. Ya. Ini mata rantainya segini, Pak. Ya. Disatukan, digabung, dibuat itu melintang di selat tanduk. Gunanya apa? Gunanya itu kalau kapal perang orang punya lewat itu nyangkut. Kalau ada kapal yang lewat nyangkut sehingga mudah untuk menghancurkannya. Coba, ini pertahanan yang luar biasa, ya. Tapi baginda Rasul mengatakan, la tuftahanal Qustantiniyah, fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jais dzalikal jais. Nanti Konstantinopel itu betapapun hebatnya, betapapun gagahnya, tetap nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Panglima yang membebaskannya adalah panglima terbaik di dunia. Pasukan yang ikut dengan panglima tersebut adalah pasukan terbaik di dunia, kata Rasulullah. Bapak Ibu, Rasul mengucapkan hadis tersebut sampai Rasul meninggal, Konstantinopel belum bebas. Kaum muslimin dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama, Konstantinopel belum bebas. Kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama, Konstantinopel belum bebas. Kaum muslimin dipimpin lagi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sama, Konstantinopel belum bebas, Pak. Loh, Ustaz, katanya itu sabda Rasulullah pasti terwujud. Sabar. Apa yang Rasul janjikan, apa yang Allah janjikan pasti terwujud. Soal waktu itu hanya Allah yang tahu. Ternyata betul. Zaman Khulafaur Rasyidun lewat, belum juga bebas. Zaman kekhilafahan Bani Umayyah lewat, habis juga belum bebas. Zaman kekhilafahan Abbasiyah lewat, juga belum bebas. 800 tahun setelah Rasul mengucapkan itu, baru mulai tanda-tanda keberhasilan itu ada. Siapa yang membebaskannya? Siapa yang membebaskannya? Salahuddin yang membebaskan Mesir. Siapa yang membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu, ini yang pertama. Ini baru masuk materi ini. Yang pertama, siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih bukanlah yang memulai membebaskan Konstantinopel, bukan. Muhammad Al-Fatih hanya melanjutkan perjuangan orang tuanya. Saya ulangi lagi. Muhammad Al-Fatih bukan yang memulai membebaskan Konstantinopel, tapi Muhammad Al-Fatih itu adalah menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan perjuangan kakek buyutnya. Kalau kita lihat sejarah, orang yang pertama kali mencoba membebaskan Konstantinopel berangkat dari Madinah sekarang, Pak, berangkat ke Turki sekarang, ya, dengan pasukan dikumpulkannya. Usianya ketika itu 70-an tahun, yaitu salah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Usianya dah 70 tahun, Pak.
Saya mohon izin. Ini bapak-bapak yang udah 70 tahun, angkat tangan. Oh, Masya Allah. Ya, ini orang tua kami udah 70 tahun. Dia sampaikan kepada sahabat yang lain, kumpulkan pasukan, saya ingin berangkat ke Konstantinopel. Coba bayangkan. Nah, boleh untuk coba nanti itu. Ya. Kemudian sahabat yang lain bertanya, wahai sahabat Ayub, bukankah usiamu telah tua? Bukankah Konstantinopel itu kekaisaran yang begitu sangat dahsyat kekuatannya? Perhatikan jawabannya, Pak. Perhatikan jawabannya. Yang pertama, apa yang dijawab oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Wahai pasukanku, aku tahu aku telah tua. Aku tahu bisa jadi usiaku tidak sampai membebaskan Konstantinopel. Tapi perlu kalian catat, kalau aku mati nanti, kuburkan aku di kaki pasukan kaum muslimin paling terdepan. Apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya adalah untuk memacu yang lebih muda. Wahai kalian anak muda, aku yang tua renta seperti ini sudah mendekat ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantinopel, untuk mewujudkan sabda baginda Rasulullah. Kalau kalian anak muda males-malesan, tidur-tiduran, rebah-rebahan, ya, mestinya kalian malu dengan kakek tua yang berusia 70-an tahun ini. Ternyata benar, Pak. Kalau kita pergi ke Turki, kita ziarah ke makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kita akan dapat kuburannya itu di luar tembok Konstantinopel. Ya. Kenapa? Karena dalam perjalanan tidak berhasil membebaskan Konstantinopel. Tapi itu bukan sesuatu yang berarti kalah, enggak. Dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Kita pernah ada dengar Khalifah Harun Ar-Rasyid juga enggak berhasil. Ya. Ini luar biasa pertarungannya. Berhasil Muhammad Al-Fatih, betul. Tapi Al-Fatih itu melanjutkan perjuangan kakek buyutnya. Bapak Ibu suka nonton film perang Turki sekarang yang lagi heboh-heboh? Oh, apa aja filmnya? Ada Abdul Hamid, ya kan? Ada Sulaiman Al-Qanuni, masa kejayaan. Antv kemarin Pak, Antv. Ya, nah itu Sulaiman Al-Qanuni itu, ya. Nah, yang lagi heboh sekarang ada film, silakan nanti dicari Pak. Ya, atau nanti linknya saya kirim ke Pak Heru, kirim ke grup jamaah masjid nanti Pak. Nama filmnya Dirilis Ertugrul. Tulisannya begitu, bacanya Dirilis Ertugrul. Orang Turki itu nggak bisa bilang G. Jadi kalau ada orang Indonesia bilang Erdogan, itu orang Jawa Timur. Dia ingatnya Degan. Ya. Orang Turki itu bukan bilang Erdogan, Erdogan. Macam orang Bengkalis lah. Ya, Erdogan bilangnya. Dirilis Ertugrul. Tulisannya Ertugrul tapi bacanya Ertugrul. Siapa Ertugrul ini? Ertugrul Ghazi ini adalah kakek buyutnya Muhammad Al-Fatih yang pertama kali membawa Islam ke tanah Anatolia. Tanah Anatolia itu tanah yang dikuasai oleh Konstantinopel. Tapi bukan pertahanannya, ya. Muhammad Al-Fatih itu hanya membebaskan pertahanannya. Yang pertama kali yang memasukkan Islam lewat dari paling jauh, paling timur, itu adalah kakek buyutnya, namanya Ertugrul Ghazi. Ertugrul Ghazi punya anak namanya Osman Ghazi. Osman Ghazi punya anak namanya Orhan Ghazi. Orhan Ghazi punya anak namanya Murad I. Murad I punya anak namanya Bayezid I. Bayezid I punya anak namanya Mehmed I. Mehmed I punya anak namanya Murad II. Murad II punya anak namanya Mehmed II. Mehmed II inilah yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Ayo, coba ulang Pak. Mau Pak langsung ke satu dan dua. Ustaz namanya kok Mehmed Ustaz? Ya, mereka nyebut kalau orang-orang sekarang itu Mehmed. Kenapa? Karena mereka malu memanggil manusia zaman sekarang dengan panggilan Muhammad. Mereka orang Turki itu penghormatannya Muhammad hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menyebut nama selain Rasul itu Mehmed, meskipun maksudnya adalah Muhammad. Ya, lidah mereka begitu Mehmed.
Nah, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, ya, bahwa Muhammad Al-Fatih itu melanjutkan perjuangan kakek buyutnya. Sama Bapak Ibu, anak-anak kita nanti mereka inilah yang melanjutkan perjuangan kita. Titipkan amanah perjuangan ini ke mereka. Titipkan amanah perjuangan ini ke anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita justru melanjutkan perjuangan musuh-musuh Allah. Jangan biarkan justru anak-anak kita memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan menghancurkan Islam. Apa maksudnya Ustaz? Tiba-tiba anak kita menjadi pejuang liberal. Tiba-tiba anak kita menjadi pejuang komunis. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh sebab itu wariskan perjuangan ini ke anak cucu kita. Ertugrul Ghazi punya anak namanya Osman Ghazi. Nah, Osman Ghazi inilah yang kita kenal dengan nama sekarang Turki Usmani. Turki Usmani itu bukan Turki Utsman bin Affan, bukan Turki Utsman bin Affan, bukan Pak. Turki Utsmani itu, Utsmaninya itu disandarkan kepada Osman Ghazi, anaknya Ertugrul, kakek buyutnya Muhammad Al-Fatih. Oh, macam itu Ustaz. Oh, pikir Turki Utsmani itu Utsman bin Affan. Ya, tapi Osman Ghazi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Inilah generasi dahulu. Ya, yang kedua. Ya, pertama tadi apa? Wariskan perjuangan itu. Yang kedua, Pak, saya mau tanya. Ibu-ibu juga. Pak, Bu. Ya. Tahu nama ayah kita? Tak dengar saya. Tahu nama ayah kita? Tahu. Oke. Pak. Ya. Pak. Ya. Tahu nama atuk kita? Tahu. Oke, dah mulai berkerut gini. Dah tahu nama atuk atau panggil apa atuk apa panggil? Oke. Pertanyaan berikutnya. Tahu nama atuk ayah kita? Tahu siapa atuk? Ya. Tahukah nama atuk ayah kita? Ya. Makanya orang Malaysia itu Pak unik. Mereka membuat nama anak itu pakai bin atau binti. Ya. Coba, ya orang Malaysia itu begitu tuh. Untuk apa Ustaz? Menjaga nasab. Untuk mewariskan perjuangan. Untuk mengetahui bagaimana perjuangan kakek buyut dahulu. Hari ini betapa banyak generasi kita Pak, ya, tidak memahami bagaimana perjuangan orang tua dahulu, sehingga dia tidak tahu apa yang mesti dia perjuangkan ke depan. Kesalahan kita adalah orang kita tidak mengerti sejarah, sehingga perjuangan semakin tidak terarah. Saya ulangi lagi, orang yang gak ngerti sejarah gak usah ngomongin perjuangan, karena perjuangannya jelas gak punya arah. Orang kalau ngomongin perjuangan dia mesti tahu sejarah. Dan jangan sok-sok ngomong perjuangan kalau nggak tahu sejarah. Kenapa? Salah-salah kita justru memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan musuh-musuh Allah. Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel. Lewat barat gak berhasil, temboknya 3 lapis. Lewat utara gak berhasil karena selat tanduknya dirantai. Lewat selatan gak berhasil karena kapal kaum muslimin kocar kacir. Kaum muslimin itu gak punya pengalaman perang di atas air. Kaum muslimin itu pengalaman perangnya di daratan, di padang pasir. Jadi kalau di kapal tuh kaum muslimin gak punya pengalaman Pak, ya, gak ahli. Coba bayangkan, ini dah perang 50 hari. Perang 50 hari Pak, bukan iktikaf. Ya. Itikaf di Al-Ikhlas 50 hari enak, asik. Ya, sahur disiapin. Tapi ini perang, pertumpahan darah, fisik, makanan habis luar biasa. 50 hari perang Muhammad Al-Fatih belum berhasil membebaskan Konstantinopel. Coba bayangkan, 30
Tiba-tiba ada orang yang gembosi. Gembosi itu apa? Hah? Melemahkan. Nah, apa? Yang itulah. Ya. Jadi ada orang yang menggembosi, Pak, yang melemahkan. Mereka bilang apa? Sudahlah Muhammad As-Sani, tidak usahlah kita itu ngoyo, tidak usahlah kita itu ngotot membebaskan Konstantinopel. Sudah banyak kaum muslimin yang terbunuh, sudah habis bekal makanan kita. Bisa jadi hadis Rasul tadi itu belum terwujud di zaman kita, mungkin nanti anak-anak kita. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Muhammad As-Sani. Dia berdiri dan membentak meja. Dia bilang, wahai pasukanku, berapa kapal yang tersisa? 70-an kapal, wahai Muhammad As-Sani. Kumpulkan kapal yang masih tersisa, dempetkan, rapatkan ke daratan. Ini tadi Selat Tanduk, di tengah-tengah Konstantinopel. Rapatkan ke daratan. Terus kemudian kapalnya angkat, kemudian turunkan. Kita harus sampai besok pagi dalam waktu 1 malam 70 kapal diangkat di saat Konstantinopel penduduknya masih tertidur lelap. Untuk apa? Karena di bawah dirantai. Ternyata benar, Pak. Inilah yang menjadikan Muhammad Al-Fatih menjadi panglima terbaik di dunia. Pertanyaan saya, kira-kira kalau jenderal zaman sekarang mungkin nggak keputusannya kayak begitu? Direkam belakang itu ngecek. Jenderal Luhut. Oh iya, ya. Mungkin nggak jenderal-jenderal zaman sekarang? Nggak mungkin. Tapi ini keputusan yang luar biasa. Dan ingat, yang diangkat ini kapal, bukan pompong, bukan. Kenapa kok kapal? Kapal ini isinya senjata. Kapal ini isinya perlengkapan perang. Kapal ini isinya bahan makanan. Karena untuk perang. Diangkat 70 kapal, diseret, didorong, pohon-pohon dipotong dijadiin roda, minyak-minyak dilumuri biar licin, Pak. Dan luar biasanya ini kapal diangkat bukan di daratan datar begitu, bukan. Ternyata itu melewati perbukitan Galata namanya. Itu perbukitan, Pak. Ya, kalau kita pergi ke Turki, kita lihat itu, Allahu Akbar. Itu Galata, itu bukit. Tapi kapal bisa diangkat, didorong, diseret. Dalam waktu 1 malam 70 kapal lebih diseret. Di pagi hari sampai di tengah-tengah kota Konstantinopel. Orang Konstantinopel 50 hari perperangan, mereka masih menang. Kira-kira makin tawaduk atau makin sombong? Makin sombong. Tidak ada ceritanya orang kafir tawaduk. Ya, makin sombong dia. Akhirnya apa? Di tengah lalai dan sombongnya mereka, justru Muhammad Al-Fatih bisa merangsek masuk ke tengah-tengah Konstantinopel. Bapak Ibu, jam 10 siang, 10 pagi, Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel. Masuk ke Hagia Sophia, sebuah gereja yang sangat megah. Berdirinya itu ketika itu dibangun oleh Kristen Ortodoks. Kemudian penaklukan oleh Roma, maka Hagia Sophia itu dijadikan gereja Kristen Katolik. Loh, beda Ustaz? Beda. Ya, nanti kita kaji lagi. Siapa yang menguasai Konstantinopel, maka dia menguasai Hagia Sophia. Maka Muhammad Al-Fatih masuk ke Hagia Sophia. Kemudian dia berteriak kepada pasukannya, wahai pasukanku, perhatikan, ini pelajaran yang ketiga. Ya, wahai pasukanku, tidak ada yang boleh membunuh anak-anak kecil. Tidak ada yang membunuh orang-orang tua yang tidak ikut berperang. Tidak boleh membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang. Tidak boleh membunuh pemuka-pemuka agama yang tidak menyerukan perperangan. Coba bayangkan. Ini yang disebut dengan fikih jihad. Ini fikih jihad. Nabi lu. Lanjut. Oh, itu baru terbit ya. Baik. Ini yang baru disebut fikih jihad, Pak, Bu. Ya. Jadi jangan, mohon maaf ya, ini bukan saya sok-sok membela, enggak. Ya. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang muslim bunuh diri
di gereja, orang muslim bunuh diri di kantor polisi. Saya bilang, saya tidak setuju perbuatan itu. Saya tidak setuju. Ya, itu tidak benar dan itu sulit kita untuk mendapati bahwa itu adalah jihad. Enggak. Ya. Itu Pak, Bu, kalau mau nanti ya cari itu di rumah saya juga ada. Itu ada fikih jihad, kitabnya itu 2 jilid setebal ini, Pak. 1 jilidnya setebal ini. Ya, ada 2 jilid. Itu bahas jihad. Jadi jihad itu bukan dapat SMS terus bunuh diri, enggak. Ya. Muhammad Al-Fatih berteriak menyampaikan, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua yang tidak ikut berperang, jangan bunuh perempuan yang tidak ikut berperang, jangan bunuh para pemuka agama yang tidak menyerukan perperangan. Coba bayangkan, ini fikih jihad. Ya. Jam 10 pagi Muhammad Al-Fatih masuk Hagia Sophia, menutup lukisan-lukisan yang mereka sebut sebagai ya Jibril, yang mereka sebut sebagai Yesus, Bunda Maria, ditutup pakai tanah liat. Ya. Dan kemudian disampaikan kepada penduduk yang bersembunyi di Hagia Sophia, apakah kalian ingin tinggal di bawah penguasaanku dan aku atur dengan Islam, ataukah kalian ingin keluar dari Konstantinopel, akan aku kawal kalian sampai perbatasan. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, kami dengan senang hati tetap tinggal di Konstantinopel di bawah penguasaan Muhammad Al-Fatih. Kenapa, Bang? Karena mereka tahu dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin yang saleh itu lebih baik daripada dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Serius. Itu sejarah, itu tercatat. Ya. Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel. Nah, singkat cerita, Pak. Zaman Rasulullah telah berlalu, kekhilafahan Rasyidin telah berlalu, kekhilafahan Bani Umayyah telah berlalu, kekhilafahan Bani Abbasiyah telah berlalu. Kemudian kita kenal kekhilafahan Utsmaniyah, ternyata juga telah berlalu. Ini dia, ini materinya baru masuk nih, Pak. Dan tadi Bapak Ustaz cerita, barulah, Pak. Ternyata Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih meninggal dilanjutkan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Tapi kita tahu ternyata musuh tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Tapi mereka belajar, Pak. Ternyata kaum muslimin ini untuk menghancurkan kaum muslimin, jangan perang fisiknya, jangan ajak mereka jihad, jangan ajak mereka perang. Karena kalau kaum muslimin ini diajak perang, diajak jihad, kaum muslimin ini makin berani. Ingat tuh, nih Ramadan, perang yang terjadi di tahun 2 Hijriah. Perang apa, Pak? Perang Badar. Jumlah kaum muslimin berapa? 313, Pak. Cuma 300-an. Jumlah pasukan kaum muslim berapa? 1000. Itu kalau hitung-hitungan matematika itu nggak mungkin. Akan tetapi yang menjadi kekuatan kaum muslimin itu adalah ketakwaan kepada Allah. Allah turunkan kemenangan, Allah turunkan para malaikat. 300 lawan 1000, itu menang kaum muslimin. Bukan cuma itu, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana Talut bersama Nabi Daud dan pasukan-pasukannya melawan penguasa yang jahat, yang zalim bernama Jalut. Itu pasukan Talut itu sedikit, kemudian diuji dengan sungai, banyak yang minum, semakin sedikit lagi. Coba. Tapi kata Allah, apa kata Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Apa kata Allah? Sesungguhnya betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit dimenangkan oleh Allah melawan pasukan yang jumlahnya banyak. Kenapa kok yang sedikit ini dimenangkan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketakwaan kepada Allah. Oh, ternyata musuh paham. Kaum muslimin ini kalau semakin taat, kalau semakin berilmu, semakin tahu dia tentang syariat, ini kaum muslimin semakin kuat.
Bagaimana cara menghancurkannya? Ini dia, Pak. Proyek ini mereka gulirkan di tahun 1800-an. 1800-an mereka gulirkan proyek ini sampai hari ini. Tadi malam saya isi di masjid di Jalan Bakti. Ternyata jamaahnya ada salah seorang warga yang lama tinggal di Amerika. Ya, saya ceritakan bagaimana program Amerika sama masih dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh Inggris, Jerman dan Belanda di tahun 1800-an. Apa yang mereka lakukan, Pak? Yang mereka lakukan adalah mengambil pemuda-pemuda Turki ketika itu, mengambil pemuda-pemuda di Utsmani ketika itu, diambilin pemuda-pemudanya, dikasih beasiswa, mereka belajar ke Inggris, mereka dapat beasiswa belajar ke Jerman, mereka dapat beasiswa belajar ke Belanda, dicuci otak mereka di sana, sehingga pulang-pulang mereka dari Inggris, pulang-pulang mereka dari Jerman, dari Belanda, mereka pulang lagi ke Turki, mereka pulang ke Utsmani, mereka kemudian bergerak dengan isi kepala sesuai dengan apa yang telah dimasukkan oleh kaum-kaum barat. Maka terjadi pergolakan. Kalau kita suka sejarah dalam IPS, itu di Turki itu ada yang disebut dengan Turki Muda. Siapa yang mimpin? Di antaranya yang menjadi pentolannya adalah Mustafa Kemal Pasha, atau yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk. Luar biasa, Pak. Dikader dia oleh Inggris. Luar biasa. Bukan cuma itu, Pak. Ternyata musuh juga paham untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadikan hatinya terjangkiti penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah dahulu. Apa penyakitnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit dan diprediksi oleh Rasulullah. Nanti kaum muslimin itu jumlahnya banyak, tapi dicabik-cabik seperti hidangan yang akan dimakan oleh binatang atau manusia yang lapar. Kemudian sahabat tanya, loh kan jumlah kaum muslimin banyak ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, iya banyak, tapi mereka seperti buih di lautan. Sebab apa? Sebab mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta mati terhadap dunia dan mereka takut terhadap kematian. Ternyata betul, Pak. Di tahun 1800-an itu sudah mulai proyek mereka. Anak-anak sultan itu dinikahkan dengan ratu Inggris. Anak-anak sultan itu dinikahkan dengan ratu-ratu Belanda. Ya. Kemudian bukan cuma itu, anak-anak sultan sudah mulai glamor, sudah mulai istananya berlapiskan emas, sudah mulai cinta mati kepada dunia. Di satu sisi musuh sudah mempersiapkan generasi muda yang sesuai dengan otak mereka. Di satu sisi pertahanan benteng Kesultanan Utsmani di akhir-akhir sudah mulai terjangkiti hubbud dunya wa karahiyatul maut. Selesai sudah. Puncaknya tahun berapa? Puncaknya tahun 1924, Bapak Ibu. Dihapuskan kekhilafahan Utsmaniyah, kemudian diumumkan berubah Turki menjadi republik dengan penerapan sistem sekuler. Oleh sebab itu kalau kita ke Turki, itu ada sebuah kalimat, Pak. Apa kalimatnya? Mustafa Kemal mampu membuat Turki bodoh dalam waktu 1 malam. Tapi kalimat ini tidak boleh disebut di Turki, Pak, masuk penjara kita. Karena konstitusi di Turki itu masih menjaga nama baik Mustafa Kemal. Sampai sekarang, Ustaz, sampai sekarang. Saya 3 kali ke Turki, Pak. 3 kali ke Turki. Saya survei anak-anak muda itu. Kalau Bapak nanti ke Turki boleh disurvei, Pak. Which one do you choose? Erdogan or Mustafa Kemal? Saya yakin, Pak, 90% lebih mereka pilih Mustafa Kemal, Pak. Yakin saya. Kenapa?
Karena sampai sekarang semua gedung-gedung itu wajib ada foto Mustafa Kemal. Semua gedung-gedung itu wajib ada profil Mustafa Kemal. Setiap sekolah-sekolah negeri swasta di bawah perhatian pemerintah itu wajib kurikulum sejarahnya itu profil Mustafa Kemal. Kalau hari kemerdekaan Turki itu wajib untuk memasang foto-foto Mustafa Kemal, bukan foto Erdogan Pak, enggak. Artinya foto Perdana Menteri itu 1-2 saja. Tapi di pasar, di toko, ya di berbagai tempat itu foto Mustafa Kemal wajib untuk dipasang. Siapa yang berani menurunkan, ya itu siap-siap masuk penjara. Serius, saya berani ngomong gini ini karena di Indonesia. Ya, kalau di Turki tidak berani. Apa yang Mustafa Kemal lakukan? Ya, ini terakhir. Ya, tadi terakhir atau tutup. Mustafa Kemal menghapus pelajaran bahasa Arab, menghapus pelajaran bacaan Al-Quran, melarang muslimah keluar rumah menutup aurat, menangkapi para ulama yang berani mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab. Bukan cuma itu, Pak. Azan dilarang bahasa Arab. Terus azan bahasa apa, Ustaz? Azannya bahasa Turki. Serius, Pak. Ini sejarah, ini fakta, dan ini harus saya sampaikan. Oh, Ustaz, kenapa mesti disampaikan? Emangnya Indonesia kayak begitu, Ustaz? Saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang begitu. Yang jelas saya cerita aja. Ya, Bapak Ibu yang menyimpulkan, Bapak Ibu yang membaca zaman sekarang ini, Pak. Ya, pengajian sampai sekarang di Turki, Pak, tidak ada ceritanya pengajian pada subuh di masjid Turki itu, tidak ada ceritanya itu. Tidak ada, Pak. Silahkan ke Turki, Pak. Tidak ada kita kayak kita begini nih. Sekarang di Indonesia gimana, Ustaz? Lihatlah sendiri, Pak. Saya takut ngomong terekam nih. Ya. Tapi ini sejarah yang harus kita pelajari. Bagaimana dengan anak-anak kita? Betul, Pak. Kalau kita ketemu orang Turki umroh, silahkan cek. Ajak mereka ngomong bahasa Arab. Insya Allah gak paham, Pak. Gak paham. Padahal mereka pusat pemerintahan Islam terakhir. Boleh ajak mereka ngaji bareng, belum tentu mereka lancar baca Quran, Pak. Kenapa? Karena memang ditangkepin, dihapus pelajaran bahasa Arab, dihapus pelajaran Al-Quran. Azan gak boleh bahasa Arab. Coba bayangkan, azan kembali bahasa Arab itu tahun 1950, Pak. Coba bayangkan, ya, 1950, Pak, azan kembali bahasa Arab. Lebih kurang 20 tahun azan itu bahasa Turki. Ya. Siapa yang mengembalikan azan bahasa Arab? Nama Perdana Menterinya adalah Ali Adnan Menderes. Ya, Ali Adnan Menderes namanya. Dikembalikannya azan bahasa Arab. Tapi apa yang terjadi? Dia dihukum gantung bersama 2 menterinya. Kenapa? Karena dianggap melanggar konstitusi. Karena dianggap, wah, banyaklah jebakan-jebakannya, korupsi dan segala macam. Bapak Ibu, mohon maaf. Perhatikan anak-anak kita. Perhatikan generasi muda. Saya mohon izin, saya sering sampaikan, masjid alokasi dananya mesti lebih besar untuk anak-anak kita. Masjid alokasi dananya mestinya lebih besar untuk anak-anak kita. Selamatkan mereka. Persiapkan mereka menjadi generasi yang nanti mengalirkan pahala ke kita, mengalirkan pahala ke Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu ini, mohon maaf, kita ini kan udah bukan dah tua, ada senior. Ya, udah tahu lagi nih. Tadi malam kita dikagetkan guru kita, ya, Ustadz Tengku Zulkarnain, baru sehari 2 hari dapat kabar beliau positif, kemudian dipanggil oleh Allah.
Sama Pak, kita juga nggak tahu kita kapan meninggal. Anak-anak kita inilah nanti yang akan melanjutkan perjuangan. Kalau enggak, anak-anak kita ini akan dihancurkan isi kepalanya, akan dihancurkan ilmunya, akan dihancurkan karakternya, akan dihancurkan imannya, sehingga nanti generasi ini akan sangat sulit untuk kita lihat Islam kembali berjaya. Kisah yang kedua, ini nanti waktu sholat bunyi juga. Oh, waktu sholatnya nggak bunyi. Berarti waktu ini aja, terbitnya aja. Oke, baik ya. Udah masuk ini ya. Satu kisah lagi. Saya nggak jauh-jauh. Kalau Turki tadi itu 100 tahun yang lalu. Kalau hitungannya Hijriah. Sebab kejadiannya itu 1342 Hijriah. Kalau Masehinya itu 97 tahun yang lalu, ya. 98 tahun yang lalu. Kejadiannya 1924. Bapak Ibu, coba yang kedua, saya nggak jauh-jauh Pak. Kita lihat bagaimana saudara Muslim kita di Xinjiang. Xinjiang itu Turkistan Timur, wilayah perbatasan dengan Cina. Ya. Xinjiang itu Pak mayoritas Muslim. Saya ke Turki 3 kali, ketemu dengan ulama-ulama Uighur di sana. Ketemu dengan ulama-ulama Uighur yang mereka nggak bisa lagi pulang ke Uighur, nggak bisa pulang lagi ke Xinjiang. Kenapa? Karena wajah mereka sudah dikenali, karena mereka sudah ketahuan mereka adalah ulama. Mereka nggak tahu bagaimana kabar istri, anak-anak, orang tua mereka di dalam camp yang dibuat oleh pemerintah sana. Di sana itu saya punya 2 orang Pekanbaru, orang Indonesia, 2 orang pergi ke sana Pak. Salah satunya orang Pekanbaru. Kemarin dia bilang ke saya pernah ke sana Ustaz. Tapi jangan dibilang-bilang, takut saya. Betul Pak. Di sana itu masjid-masjid gak lagi pakai kubah. Di sana itu masjid-masjid sudah pakai CCTV yang diawasi oleh pihak keamanan. Di sana itu pihak hotel, pihak taksi, transportasi umum tidak berani ngomongin Islam, tidak berani Pak. Ya. Ini serius. Saya ketemu ulama Uighurnya langsung. Saya wawancara langsung Muslim Uighur yang ada di Turki, yang mereka ngungsi. Ya. Apa kata mereka? Saya tidak pernah melihat manusia itu menyiksa hewan lebih dahsyat daripada siksaan mereka kepada saudara-saudara saya. Artinya apa? Siksaan mereka kepada saudara-saudara mereka itu, siksaan penguasa itu kepada saudara-saudara mereka itu lebih sadis daripada siksaan manusia kepada hewan. Kalau mereka lihat, ya. Dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak nakut-nakuti, enggak. Ya. Usikum wa iya ya. Saya menasihati untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Saya sering bilang anak saya 3. Ya Allah, gimana nanti anak-anak saya ya? Gimana masa depan anak saya ya? Sekarang aja ujian cobaannya luar biasa Pak. Apalagi di zaman cucu-cucu Bapak Ibu. Ya. Ini PR bukan cuma PR Ustaz. Ini PR bukan cuma PR para guru, enggak. Saya nggak tahu di depan saya ini. Bisa jadi di depan saya ini ada kepala dinas. Bisa jadi di depan saya ini ada dari pihak kepolisian. Bisa jadi di depan saya ini ada dari pihak TNI. Ingat, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap tanda tangan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bapak-bapak dari pihak kepolisian, kemaksiatan yang merajalela akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Bapak-bapak yang menjabat sebagai pejabat sipil, setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita sebagai orang tua, kita sebagai para pengajar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu, cukuplah sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala pengingat bagi kita. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian
dari siksa api neraka. Apa artinya? Kita berkeluarga di dunia tapi belum tentu bersama di akhirat nanti. Kita berkeluarga di dunia, bersama di dunia, tapi belum tentu sama-sama di surga. Belum tentu. Sebab bisa jadi akan terpisah antara ayah dan anak. Bisa jadi terpisah antara suami dan istri. Bisa jadi terpisah antara abang dan kakak, adik. Kalau kita tidak betul-betul bertakwa dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di subuh yang mulia ini, di akhir Ramadan ini, mari Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, mari berikan porsi lebih, perhatian lebih ya kepada generasi-generasi kita sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.